Yo, balik lagi di channel Zen Temanimo. Melanjutkan cerita sebelumnya, untuk animenya ini akan ada di episode 9 dan 10. Seperti biasa akan ada sedikit perbedaan dari anime dengan manganya, tapi menurut aku cerita manga ini nggak kalah bagus dan bisa dibilang dari segi cerita malah lebih detail. Jadi bisa buat referensi kalian nanti. Yos, gak perlu lama-lama lagi, kita langsung masuk ke videonya. Chapter dimulai diperlihatkan Chit sedang nongkrong di kedai yang terletak di kerajaan Oriana. Rupanya pemilik kedai tersebut adalah Mary, salah satu mantan WSK dari kota tanpa hukum yang diselamatkan Shadow. Saat mereka mengobrol, tiba-tiba digerebek penjaga kerajaan yang memang senang memalak pedagang. Chit kemudian memikirkan perannya di situasi tersebut. Ia kemudian berteriak mencoba menghentikan pemalak itu bak pahlawan tapi dengan versi mobnya. Lalu menggunakan dialog yang umumnya dipakai oleh para MC di dalam film, ia seketika tumbang dalam satu kali gebrakan. Sambil melanjutkan dialog Bobnya ya, Mary yang tidak tega menyerahkan uang kepada para penjaga dan mengusirnya. Ia sangat khawatir sama kondisi pembeli yang mencoba menyelamatkannya. Mary sendiri sudah terbiasa menghadapi situasi sulit, jadi kejadian ini tidak masalah buatnya. Tapi dia mengharapkan Shadow akan kembali datang untuk menjadi pahlawannya. Di panel berikutnya kita diberitahu situasi kerajaan Oriana, yang mana setelah meninggalnya raja dan hilangnya putri calon penerus tahta, kerajaan sekarang ada di bawah Doem. Di tengah obrolan itu, mereka kembali bertemu dengan pembeli yang seharusnya sudah mereka tumbangkan, yaitu adalah Chit. Mereka kembali menyerang dengan pedang, tapi seketika Chit mengambil jantung mereka dan menghancurkannya. Kembali ke kedai, Mary terkejut melihat uang miliknya yang dirampas tadi sudah balik. Ia sadar bahwa itu perbuatan Shadow. Ia menangis haru sambil berharap agar pahlawannya kelak ini mampir dan menemuinya secara langsung. Berpindah tempat di sebuah reruntuhan, Shadow Garden sedang mengintai pergerakan kultus. Mereka terkejut karena banyak anak kesatu dari kultus yang dikirim ke sana, bahkan diantaranya ada petingginya. Ya, walau bukan 12 ground, posisi mereka ini cukup tinggi ya. Mungkin setara dengan Amber's Name kalau di Shadow Garden. Dan di sampingnya ada Ibu Rose Oriana. Ada perbedaan visual ya Ibu Rose di sini dengan di animenya, yang mana pada adaptasi animenya Ibu Rose malah terlihat seperti ibu tiri. Spoiler saja, nanti Ibu Rosa ini terlibat rencana Doem atas kesadarannya sendiri. Jadi ada NTR di sini karena dia sendiri yang meracun suaminya buat bisa bersama Doem. Akan terkesan seperti ibu polos tapi sebenarnya manipulatif di sini. Tapi kalau di animenya ya kalian lihat sendirilah. Rose sangat terkejut melihat ibunya ada di sana. Di sini tampak Ratu Reina mengikuti instruksi kultus dan kemudian sebuah cincin keluar dari sana. Victoria atau 559 memerintahkan penyerangan guna merampas cincin tersebut. Rose atau 666 jadi bimbang di sini. Victoria mengambil langkah awal, 664 bahkan tidak siap karena jumlah musuh yang lebih banyak. Victoria langsung menumpas beberapa orang di sana dan saat hendak menembas Ratu Reina, Rose menyelamatkannya. Anak kesatu beserta petingginya menyandera Rose dan Ratu Reina. Gelguade, petinggi anak kesatu kultus, mengira Victoria adalah Seven Shadows. Setelah mendengar konfirmasi Victoria kalau dirinya hanya Numbers, Guado sontak terkejut. Guado berniat cari aman dengan menggunakan Sandra, dan mengingat jumlahnya 664 juga menyarankan untuk segera mundur. Tapi 559 tetap berniat maju dan menumpas mereka beserta Sandranya. Guado kagum dengan pemikiran 559 yang tidak naif. Guado memerintah anak buahnya untuk mengamankan Ratu dan Putri Oriana, sementara 664 dan 665 ikut menyerang. Dan setelah pertempuran habis-habisan, tinggal tersisa 559 dan Gelguado seorang. Setelah selesai bicara, kaki Guado sudah terpotong oleh 559. Guado yang marah langsung menumbaskan Victoria yang memang sudah kehabisan tenaga. Tapi saat hendak menghabisinya, Shadow datang tepat waktu. Shadow merampas jantung Gelguado dan membunuhnya. Ekspresi Victoria yang biasanya seram kini jadi berkaca-kaca melihat Shadow. Shadow mencoba memahami situasinya dan meminta Victoria untuk menjelaskan. Dengan ekspresi marah, Shadow menghancurkan jantung musuh saat mendengar pengkhianatan. Oke, kita masuk chapter berikutnya atau episode 10 jika di animenya nanti. So buat yang gak suka spoiler bisa sampai di sini saja nontonnya. Tapi buat yang penasaran dan pengen nyimak, oke kita lanjut. Setibanya di markas, 664 mencoba membela mantan rekannya, tapi 559 menjudge 666 sudah berkhianat. Bahkan melihat tuannya Shadow yang terlihat marah sudah menjelaskan kalau Rose tidak bisa ditoleransi lagi. Ya, padahal Chit cuma acting ya dan berusaha menyesuaikan perannya. Dia sendiri tidak tahu kalau anggotanya sudah sangat banyak, bahkan sampai 600 orang lebih. 665 membawakan surat kabar tentang pernikahan Rose dan Duke Doem. Mendengar pernikahan Rose, Shadow jadi kecewa dan marah.
老僧やが裏切りは絶対に Surat tadi seketika berubah menjadi potongan debu. Victoria kemudian menenangkan Shadow dan meminta bantuan Shadow untuk menanganinya, mengingat mereka juga kekurangan personel dan sedang terluka ya. Shadow pergi dengan ekspresi menyeramkan dan membuat dua mantan rekan Rose tadi khawatir. Kemudian Shadow kembali menjadi cheat mob dan berusaha masuk ke ibu kota kerajaan dengan samarannya tersebut. Tidak lama ia langsung ditangkap sama penjaga kerajaan, tapi Epsilon yang menemukannya langsung menyelamatkannya. Epsilon menjelaskan kalau pria itu adalah muridnya. Di sana Epsilon menyamar sebagai Silon, pianis ternama kerajaan. Mengetahui hal itu, penjaga kerajaan tadi langsung mempersilahkan Cid untuk masuk. Epsilon menebak kalau Cid di sini karena suatu permasalahan terkait kerajaan Oriana. Silon menjelaskan kalau di kerajaan Oriana seni sangat dijunjung tinggi. Dia berterima kasih kepada Shadow yang sudah mengajarinya bermain alat musik. Di tengah perjalanan mereka berpapasan dengan Dugdoem. Dugdoem yang hati-hati pun berniat untuk mengetes Cid, atau lebih tepatnya mungkin berniat untuk mempermalukan Cid. Jadi Doem membawanya untuk bermain di hadapan banyak orang. Orang-orang mulai membicarakan Cid. Cid juga tidak ingin mempermalukan Silon, jadi ia tidak bisa menyembunyikan keterampilannya. Ia kemudian bermain Moonlight Sonata, dan ketika semua orang di sana terkejut. Beberapa orang sampai meneteskan air mata termasuk Sion. Doem bahkan sampai terperangah. Semua orang di sana memberikan tepuk tangan. Doem juga sangat terpukau oleh penampilan Cid. Ia terus memuji Cid sembari meneteskan air mata. Saat berinteraksi dengan Doem, Cid berhasil mencuri cincin dari kantong Doem. Sebenarnya Cid cuma salah mengira karena ia bermaksud untuk mengutil koin dari saku Doem saja. Cid belum berhasil untuk menemui Rose. Ia sudah masuk ke dalam istana, tapi tempatnya terlalu luas dan ia kekurangan informasi. Tidak lama Silon datang sambil memperkenalkan Margaret, maid yang akan memandu Cid karena dirinya juga ada jadwal. Margaret tampak sangat menyukai Cid. Ia langsung menggandeng Cid dan tentu saja Silon sangat cemburu. Apalagi berbeda dengan Epsilon, buah dada yang ini asli 100%. Sembari mengabaikan Silon yang memancarkan tekanan, Margaret membawa Cid ke taman. Ia terus memuji Cid dan menuduh Silon berniat memonopoli Cid untuk dirinya sendiri. Margaret menawari Cid untuk bekerja dengan keluarganya. Ternyata ia dari keluarga kaya raya, bahkan menjanjikan gaji untuk Cid senilai 70 juta per tahun. Tentu saja Cid di sini langsung terlena ya. Bagaimanapun Oriana memang negara yang sangat menjunjung tinggi seniman, tapi keadaan sekarang kurang baik. Margaret menilai Rose lah penyebab masalah di kerajaan. Mereka ternyata dulunya berteman, tapi sekarang ia sama sekali tidak dapat memahami segala tindakan dari Putri Rose. Dalam pembicaraan itu, Cid berusaha memiliki informasi terkait keberadaan Rose sekarang. Margaret pun memberitahu dan dengan sengaja membuat Cid berhutang kepadanya. Karena sudah tahu lokasi Rose, ia tinggal cari cara untuk lepas dari pengawasan Margaret. Dan di momen yang tepat, Kevin, seorang penjaga yang sangat menyukai Margaret, membuat keributan dengan Cid. Btw, Kevin di sini juga mempunyai visual yang berbeda dengan di animenya ya. Ya, setelah ocehan panjang Kevin, Cid langsung membuatnya tidak sadarkan diri dan buru-buru pergi guna menemui Rose. Di sisi lain, Rose tampak murung. Ia menyadari kesalahannya kepada Shadow Garden beserta ketidakmampuannya melawan Doem. Ia ingin kembali ke masa-masa damai bersama Cid di sekolah dulu. Di saat ia menangis merindukan Cid, Cid beneran datang untuk menemuinya. Dan cerita saya cukupkan sampai di sini dulu, biar gak terlalu spoiler dan kalian tetap enjoy sama animenya. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya. Saya Zen Uriwam Pauda.